Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Martin. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi dengan NIM 226441100033. Di sini saya akan memenuhi tugas analisa proses bisnis, yaitu menganalisa proses bisnis di suatu lembaga pemerintah. Di sini saya memilih RSUD Luwuk sebagai bahan analisa saya. Baik, saya akan langsung mulai saja. Peta proses bisnis RSUD Luwuk Kabupaten Banggai. Pelanggan proses bisnis RSUD Luwuk dimulai dengan fokus pada pelanggan, yaitu pasien yang membutuhkan layanan kesehatan RSUD Luwuk, bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pasien dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. RSUD Luwuk juga berupaya untuk meningkatkan kunjungan pasien dan kepuasan pasien yang ditangani oleh penjamin. Kedua, ada proses internal. Proses internal RSUD Luwuk terdiri dari pelayanan pasien yang meliputi pelayanan datang pasien, pelayanan rawat jalan dan IGD, pelayanan tindakan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan pasien pulang. RSUD Luwuk berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan dan menjamin kualitas pelayanan dengan menerapkan sistem jaringan dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. RSUD Luwuk juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menerapkan tata kelola yang baik untuk optimalisasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Keuangan. Proses bisnis RSUD Luwuk melibatkan pertumbuhan pendapatan rumah sakit dan pengelolaan anggaran yang efektif. RSUD Luwuk bertujuan untuk meningkatkan CRR, yaitu rasio antara biaya pengobatan dengan pendapatan yang diterima oleh RSUD Luwuk. Pertumbuhan proses bisnis RSUD Luwuk juga melibatkan pertumbuhan RSUD Luwuk sebagai institusi pelayanan kesehatan yang terakreditasi. RSUD Luwuk bertujuan untuk menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan dan menjadi rujukan yang efektif dalam pendidikan kesehatan. RSUD Luwuk juga berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan peta proses bisnis RSUD Luwuk ini, diharapkan RSUD Luwuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Selanjutnya saya akan menjelaskan value chain. Jadi di value chain ini ada dua core, yaitu core pelayanan sama core pendukung. Kita mulai dari core pelayanan. Di core pelayanan ada pelayanan pasien datang. Kedua adalah pelayanan rawat jalan dan IGD. Proses pelayanan ini dimulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan awal, tindakan medis, dan non-medis, hingga pengambilan obat dan penyelesaian administrasi. Selanjutnya adalah pelayanan tindakan. Proses pelayanan ini meliputi persiapan pasien, pemilihan jenis tindakan, pelaksanaan tindakan, pemantauan pasca tindakan, hingga penyelesaian administrasi. Selanjutnya adalah pelayanan tindakan, ada juga pelayanan rawat inap, dan pelayanan pasien pulang. Lalu untuk core pendukung itu ada dukungan penunjang medis, yaitu laboratorium farmasi dan gizi. Proses dukungan penunjang medis meliputi pengambilan sampel, analisis, hasil sampel, pengelolaan stok obat, penilaian kebutuhan gizi pasien, hingga penyediaan makanan. Terus ada pendukungan penunjang medis, yaitu IPRS dan JSSD. Untuk pendukungan perencanaan evaluasi itu ada IT sama rekam medis. Selanjutnya dukungan umum dan kepegawaian itu ada pemasaran, humas, dan sarpras atau sarana prasarana. Selanjutnya ada dukungan akuntansi dan keuangan, itu audit. Di sini kita lanjut saja menjelaskan si proses bisnis utamanya. Proses bisnis utama RSUD Luwuk. Proses bisnis utama RSUD Luwuk terdiri dari peningkatan kualitas layanan penunjang, dan layanan unggulan. Proses bisnis utama ini meliputi berbagai layanan seperti pendaftaran registrasi, triage, laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, konsultasi, asesmen, asuhan profesi, dan tindakan seperti operasi, perawatan intensif, hemodialisa, kemoterapi, dan lain-lain. Setiap layanan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi pasien.
RSUD Lubuk juga harus mampu memberikan layanan penunjang yang meliputi informasi distribusi dan penjaminan serta layanan unggulan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pasien. Jadi teman-teman semua, jadi ini adalah semua yang ada di sini yang masih ada di dalam garis untuk peningkatan kualitas pelayanan. Ini dinamakan adalah proses. Ini inputnya, ini prosesnya, dan ini outputnya. Jadi dengan terjalannya proses bisnis ini akan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah Lubuk ini. Selanjutnya ada peta proses bisnis rawat jalan. Untuk petanya seperti ini. Jadi diawali dengan layanan registrasi atau administrasi. Di layanan registrasi atau administrasi ini awalnya itu ada verifikasi data pasien. Setelah data pasien terverifikasi, maka langsung ke antrian layanan. Setelah itu dia selanjutnya itu ke persyaratan pasien umum dan penjamin. Jadi si pasien ini dipilih dulu, dia tuh mau pakai umum atau penjamin. Penjamin ini bisa berupa asuransi atau si BPJS. Nah, selanjutnya ada informasi pelayanan RJ. Setelah melewati layanan registrasi, selanjutnya dia akan ke layanan konsultasi dan tindakan. Jadi yang pertama itu ada penyiapan status pasien. Setelah status pasien ini siap, maka akan lanjut ke layanan konsultasi dan tindakan. Di layanan konsultasi dan tindakan ini biasanya bertemu dengan dokter. Setelah bertemu dengan dokter, dokter akan meresepkan obat atau melakukan atau memberi surat untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau radiologi. Nah, selanjutnya itu ada layanan farmasi. Nah, di layanan farmasi ini yang pertama itu kita menerima ini dulu, penerimaan resep obat. Jadi karena tadi si dokter sudah ngasih resep obatnya, maka farmasi akan menerima. Selanjutnya obat itu disiapkan dan akan diberikan obat itu kepada pasiennya. Setelah itu, setelah melewati layanan farmasi akan ke proses terakhir yaitu layanan penunjang. Nah, di layanan penunjang ini ada pengantar penunjang. Setelah itu ada pemeriksaan lab atau pemeriksaan radiologi. Jadi penunjang ini ibaratkan setelah dari farmasi kita di lab lagi gitu loh, kayak dicek ulang lagi. Dan dengan melakukan proses atau layanan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanannya si RSUD. Selanjutnya ada proses bisnis rawat inap. Nah, untuk proses bisnis rawat inap ini yang pertama itu adalah layanan pasien datang. Jadi pertama itu ada informasi layanan rawat inap. Setelah itu kita mengasih tahu informasinya, kita akan melakukan registrasi atau administrasi. Ini si pasien akan melakukan ini. Setelah itu akan diverifikasi dulu verifikasi pasien sebenarnya. Setelah itu dikelola melalui discharge planning rawat inap. Setelah itu setelah melewati proses layanan pasien datang, dia lanjut ke proses asesmen atau layanan asesmen. Di layanan asesmen ini ada anamnesa pasien secara komprehensif. Setelah melakukan anamnesa, dia akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah pasien ini melakukan pemeriksaan fisik, akan dilanjutkan asesmen dari masing-masing profesi sumber asuhan dan akan dilanjutkan lagi dengan melakukan orientasi layanan rawat inap kepada pasien. Setelah melewati proses layanan asesmen akan lanjut ke layanan nasional profesi. Dan di layanan nasional profesi ini yang pertama itu kita harus melihat kesiapan status rekam medis, MRR dan SIM-RS-nya. Setelah itu kita akan melakukan sebuah kolaborasi dalam pelayanan asuhan pasien termasuk konsultasi pelayanan. Setelah melakukan kolaborasi dalam pelayanan asuhan ini, kita akan melakukan layanan pemeriksaan penunjang seperti tadi yang sudah dijelasin di atas. Ada pemeriksaan lab atau pemeriksaan radiologi. Nah, selanjutnya itu ada layanan tindakan yoga, ISO, HD atau kemoterapi dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada layanan pasien pulang. Jadi setelah melewati layanan asuhan profesi, maka pasien akan masuk ke proses layanan pasien pulang. Nah, di layanan pasien pulang ini yang pertama itu ada kelengkapan resume. Kelengkapan resume-nya siapa? Kelengkapan resume-nya si pasien. Setelah itu akan ada edukasi medis, perawatan gizi dan farmasi dan lain-lain. Setelah itu, setelah mendapatkan edukasi, si pasiennya akan ke bagian administrasi untuk menjelaskan administrasi, baru
semua proses layanan rawat inap ini, semua layanan yang ada di dalam proses rawat inap ini sudah terselesaikan. Diharapkan dengan menjalankan semua layanan yang ada di sini itu akan meningkatkan kualitas pelayanannya. Karena semuanya juga begini gitu. Karena si peningkatan kualitas pelayanan ini adalah outputnya dan ini adalah inputnya, dan yang kita lewatin ini prosesnya begitu. Selanjutnya ada proses bisnis IGD. Pertama itu ada layanan pasien datang. Jadi di proses layanan pasien datang itu ada proses informasi tentang pelayanan. Jadi kita memberitahu tentang pelayanan kita kepada pasiennya. Setelah itu ada registrasi atau administrasi. Setelah melakukan registrasi atau administrasi, maka lanjut ke layanan triage. Nah, di layanan triage ini ada 3 proses lagi. Yang pertama itu kegiatan anamnesis, setelah itu pemeriksaan fisik singkat, dan pemeriksaan status pasien. Setelah melakukan layanan triage, maka dia akan jalan ke layanan konsultasi dan tindakan. Di dalam layanan konsultasi dan tindakan itu proses pertamanya adalah anamnesis lengkap. Setelah melakukan anamnesis lengkap, maka akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Jadi si pasien itu fisiknya diperiksa secara menyeluruh. Setelah fisiknya diperiksa secara menyeluruh, maka dilakukanlah layanan penunjang seperti laboratorium serta radiologi. Setelah kita tahu hasilnya, maka kita akan melakukan apa yang terakhir, yaitu tindakan. Yang terakhir di layanan konsultasi dan tindakan. Setelah melewati itu semua, maka si pasien ini akan lanjut ke proses layanan tindak lanjut status pasien. Yang pertama itu oleh dokter IGD, dan selanjutnya oleh dokter PJP. Nah, setelah proses ini akan lanjut ke proses terakhir, yaitu layanan distribusi pasien. Jadi yang pertama itu adalah pasien pulang, pasien ke ODC, pasien ke kamar bedah, pasien ke ruang rawat inap. Setelah itu baru semua proses itu terselesaikan. Selanjutnya adalah proses bisnis hemodialisa. Jadi di proses bisnis hemodialisa itu ada 5 proses ya. Yang pertama ada proses persiapan pasien, yang kedua ada yang pertama ada proses layanan administrasi, yang kedua ada proses persiapan pasien, yang ketiga ada layanan asesmen pasien, yang keempat itu adalah layanan tindakan hemodialisa, dan asesmen akhir. Dan di setiap layanan ini ada proses-prosesnya juga yang harus dilewati. Seperti yang bisa dilihat, di layanan administrasi ada 4 proses, di layanan persiapan pasien ada 2 proses, dan di layanan asesmen pasien itu ada 4 proses, di layanan tindakan hemodialisis juga sama, dan di asesmen akhir ada 3 proses. Jadi untuk proses bisnis hemodialisa ini diakhiri dengan asesmen akhir pasien selama seluruh proses bisnis ini. Layanan dan kualitas hemodialisa akan terus ditingkatkan serta dilakukan edukasi dan informasi komen kepada pasien. Selanjutnya ada proses bisnis laboratorium. Proses bisnis laboratorium ini terdiri dari 5 layanan. Yang pertama itu adalah layanan administrasi. Jadi pasien pertama-tama akan dipilih dulu gitu. Akan dipilih, dia itu jalurnya registrasi rawat jalan atau rawat inap. Setelah itu dia akan diidentifikasi tes. Selanjutnya datanya akan diinput. Setelah itu dia akan melakukan pengambilan sampling dan diberi labelnya. Si sampling ini diberi label. Jadi kenapa diberi label? Supaya tidak tertukar dengan pasien-pasien lainnya. Itu semua dilakukan di berbagai tempat medis, nggak cuma di rumah sakit, tapi di klinik juga. Nah, selanjutnya setelah dia melakukan pengambilan sampling, maka akan masuk ke layanan pengolahan sampling. Nah, di layanan pengolahan sampling inilah sel darah atau apapun yang diambil dari tubuh kita itu diperiksa gitu loh. Jadi di dalam sini ada proses analisa sampling. Proses analisa sampling itu biasanya dilakukan oleh bagian laboratorium. Apa ya namanya? Pokoknya ada yang menganalisa gitu. Terus ada distribusi sampling. Jadi setelah dianalisa, hasil samplingnya itu didistribusi lagi. Nah, selanjutnya itu adalah layanan hasil sampling. Jadi kita input hasil analisa sampling kita, terus kita validasi hasilnya.
dan kita distribusi hasilnya. Setelah itu, setelah kita melakukan layanan hasil sampling, maka akan melayanan proses distribusi hasil. Kita pertama-tama akan melakukan distribusi ke pasien rawat jalan, selanjutnya akan ke distribusi ke pasien rawat inap. Ini adalah proses bisnis radiologi yang terakhir. Nah, di dalam proses bisnis radiologi ini ada 4 pelayanan. Yang pertama adalah layanan administrasi, layanan distribusi, layanan pemeriksaan, dan analisa hasil pemeriksaan. Untuk layanan pertama itu ada layanan administrasi. Di layanan administrasi ini hampir sama dengan layanan-layanan yang lainnya yang sebelum-sebelumnya, tapi yang masih administrasi. Jadi itu ibaratkan kayak si pasien ini di apa ya di input data-datanya itu di sini. Setelah dia ke layanan administrasi, maka dia akan ke layanan pemeriksaan. Dan di layanan pemeriksaan itu kita ada dua. Yang pertama ada 3 proses. Yang pertama itu ada tindakan radiologi, proses imaging atau proses penggambaran. Jadi proses imaging ini bahkan kita sedang melakukan CT scan-nya gitu loh, kayak si ronsennya dan lain-lainnya. Setelah kita melakukan proses imaging, maka kita akan lanjut ke proses cetak. Setelah si imaging ini sudah tercetak, maka kita lanjut ke layanan distribusi hasil pemeriksaan. Sama juga seperti di laboratorium, itu di labeling atau di inserting dan di inserting juga. Selanjutnya di billing dan didistribusikan hasil pemeriksaannya. Setelah itu kita ke layanan analisa hasil pemeriksaan. Jadi ini ada upload foto. Jadi kita udah dapat imaging dari si ini di proses yang pemeriksaan. Nah, itu kita upload, bukan kita upload sebenarnya, si rumah sakitnya upload dan kita expertise fotonya, kita analisa fotonya dan kita tetapkan hasil expertise foto tersebut. Nah, ini adalah permasalahan dan solusi yang dialami oleh si rumah sakit umum daerah Luwuk ini. Pertama itu bisa kita lihat aja di sini kalau dijelasin. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya menganalisa ini, proses bisnis ini semua, berdasarkan analisa saya, dapat disimpulkan bahwa setiap layanan kesehatan memiliki proses bisnis yang berbeda-beda dan kompleks. Namun umumnya proses bisnis tersebut melibatkan beberapa tahapan seperti pendaftaran, verifikasi data pasien, anamnesa, asesmen, pemeriksaan fisik, tindakan, edukasi, dan distribusi hasil, dan administrasi. Setiap tahapan proses tersebut memerlukan kerjasama dan kolaborasi antara tim medis, administrasi, dan pasien untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal dan efektif. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi fokus utama yang setiap layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan pengalaman yang positif dalam proses perawatan. Oleh karena itu, pengelolaan proses bisnis yang efektif dan efisien sangat penting dalam menjamin kualitas pelayanan yang baik di layanan kesehatan. Hal ini juga memerlukan penggunaan teknologi dan sistem informasi yang tepat guna dalam mendukung setiap tahapan proses bisnis sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan terintegrasi bagi pasien. Itu untuk kesimpulannya. Jadi setiap instansi pemerintah itu juga punya proses bisnisnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.